Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-20 dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan sampai finish nanti Ramadan ini, yang kadang memang tidak didapati atau tidak didapatkan oleh kebanyakan orang. Bisa jadi karena kesempatan itu sudah berakhir, Allah panggil sebelum finish Ramadan ini datang, atau bahkan dengan cara-cara yang lain, mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan ini, Allah terus jaga, Allah terus berikan kekuatan dan kenikmatan ini kepada kita semua, sehingga kita bisa finish nanti di Ramadan ini dengan predikat yang telah menjadi tujuan dari puasa itu sendiri adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang tidak banyak ini, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita semua apa bentuknya yang menjadi harapan-harapan kita. Namun kita perlu belajar bahwasanya realisasi daripada bentuk syukur itu seperti apa. Tentunya kita sudah memahami bersama, yakni bagaimana kita bersama ini memenuhi daripada rukun-rukun syukur itu sendiri, yang diantaranya adalah bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya nikmat itu secara batiniah dengan benar-benar tidak ada kabair, tidak ada kesombongan dalam diri kita, bahwasanya apa yang kita dapatkan ini adalah murni karena kita upayakan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bahwasanya apa-apa yang ada dalam diri manusia daripada kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, diimplementasikan dalam bentuk ucapan. Bagaimana syukur kita itu tidak hanya di batin, tetapi diucapkan dengan kalimat paling tidak alhamdulillah dan lain sebagainya, yang tentunya itu perlu juga diikuti atau dibarengi dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan untuk syukur itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana nikmat yang telah Allah berikan itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, kita gunakan untuk hal-hal penguatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur atau bentuk syukur
dari kita itu akan benar-benar mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni dengan apa? Dengan penguatan, penambahan, pelimpahan nikmat-nikmat itu untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini pula, di samping kita membicarakan tentang rukun-rukun daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertanya, karena bulan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan segala-galanya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, dan kita ada di penghujung pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari yang pertengahan. Namun pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah kita itu memang merasa senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan, atau tidak begitu senang tapi melaksanakan puasa itu dengan penuh keikhlasan? Ini sesuatu yang harus dimanage dalam diri kita masing-masing. Kalau kita pura-pura senang karena mendapatkan sebuah daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan, misalnya itu, barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Jangan-jangan kita hanya termotivasi oleh itu, akan tetapi secara hakikat hati kita sebenarnya kok kosongannya sih. Tapi akan lebih baik ketika kita memiliki rasa yang seperti itu, tapi melakukan puasa ini dengan penuh keikhlasan, karena tahu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mending daripada pura-pura senang datang bulan Ramadan tapi melaksanakannya tidak dibarengi dengan keikhlasan yang maksimal dalam diri kita. Nah, ini tentunya perlu dievaluasi. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani disampaikan bahwasanya inna tamanna zawali Ramadan minal kabair. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini sudah mau masuk 10 terakhir di penghujung Ramadan ini. Pertama kita lolos, kedua ini ada di finish kita, dan ketiga ini final. Jangan-jangan hal ini ada dalam diri dan hati kita, merupakan penyakit yang senantiasa harus hanya kita yang tahu, yang bisa mengevaluasi itu. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya siapapun orangnya yang berharap-harap, berangan-angan, selalu ngiling-ngiling, selalu ngangen-ngangen zawali Ramadan, agar Ramadan ini segera berakhir, maka kata beliau minal kabair, maka hal itu termasuk daripada dosa yang sangat besar menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la'allahu kama qala al-amir idza kana bughdan lil ibadati wa rubbama yukhsha minhul kufr. Jangan-jangan ingin mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Amir, bahwasanya ketika ada unsur ketidaksenangan dengan datangnya bulan suci Ramadan atau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dikhawatirkan rubbama yukhsha minhul kufr, dikhawatirkan kita ini termasuk orang yang kufur, berarti tidak syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sing terus berangan-angan, berharap-harap agar Ramadan ini segera berakhir. Karena di awalnya sudah pura-pura senang karena hadis Rasul tadi. Lebih baik
merasa berat datangnya bulan Ramadan, tapi dilaksanakannya Ramadan itu penuh dengan keikhlasan, maka di situ akan mendapatkan suatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus setelah memasuki akhir-akhir Ramadan ini, kita kok terus angan-angan, aduh si kurang Raudino, aduh si kurang Stino dan lain sebagainya. Ini ungkapan bahwasanya ada unsur ketidaksenangan bagi kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini kata beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikiaskan sebagai terjerumus, dia khawatirkan terjerumus dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kata beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mimma yukhalifu ta'zim sya'airillah ta'ala, bahwasanya yang kedua termasuk dari sikap merendahkan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulul awam, biasanya kita sering mendengar orang-orang awam berkata, Ramadan mari dengan berpuasa loro kabeh awake iki. Waduh poso iki nggarakno lemes, waduh poso iki nggarakno ngene dan lain sebagainya. Ini harus diakui. Mengakui bukan berarti bahwasanya kita termasuk orang itu, akan tetapi kita akan segera kembali kepada tujuan yang sebenar-benarnya. Tidak merasa bahwasanya Ramadan ini membuat kita sakit, membuat kita lemes, membuat kita ini. Karena Rasulullah telah menyampaikan bahwasanya sumu tasihu, berpuasa maka akan sehat. Ketika kita menentang atau bertentangan dengan itu, maka dikhawatirkan seperti apa yang telah disampaikan tadi, terjerumus ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mari kita evaluasi sebelum memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Perlu kita evaluasi, perlu kita angen-angen bahwasanya 2 tahapan ini puasa kita ada di mana, sehingga dengan kita mengevaluasi diri, maka kita akan menentukan langkah selanjutnya yang terbaik bagi kita agar senantiasa la'allakum tattaqun. Puasa ini menghasilkan pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang benar-benar menghasilkan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan dihasilkan nanti? Yakni al-khawfu minal jalil. Ketakwaan itu benar-benar berikrar dalam diri kita bahwasanya takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat. Dan al-istidad li yaumir rahil, dengan ketakwaan ini kita selalu siap. Karena kita tidak mengada-ada, kita tidak berbohong baik kepada Allah, pada diri sendiri, pada sesama dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir, ketakwaan itu diharapkan kita merasa selalu pasrah, kita selalu merasa puas dengan apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki yang kita dapatkan semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh keberkahan, mudah-mudahan Ramadan ini tidak terakhir, bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.